Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka dari ayat ini jelas innahum di dalam kalla innahum ay hum yarji'un ila al-mukadzibin alladzina yakdzibuna biyaumiddin idan hum kufar. Idan minal ulama ahlus sunnah alladzina yastambituna min hadhil ayah annal kufar la yarawna rabbahum mutlaqa la fi arsatil qiyamah, tidak pada arsatil qiyamah dan tidak di surga. Maka siapa yang beristidlal di sini dengan ayat ini? Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka oleh sebab itu dalil yang kedua, penulis memasukkan ucapan Imam Asy-Syafi'i sebagai pendalilan nih dari as-salafus saleh. Imam Asy-Syafi'i dari as-salafus saleh atau bukan? Kenapa? Karena dia di tabaqah apa? Tabaqah at-tasi'ah dari akhir itba'ut tabi'in. Maka dia di tabaqah at-tasi'ah yang hidup bersama ulama yang lain seperti Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Ismail Ibnu Ulayyah, dan juga Yazid Ibnu Harun dan yang lainnya. Maka dia termasuk as-salaf, akhir dari itba'ut tabi'in. Maka kita mempunyai dalil dari as-salaf, dari ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang pemahaman ayat ini. Di mana Imam Asy-Syafi'i di sini beristidlal dengan lafaz yang ada di dalam matan yang nanti akan kita baca dan kita takhrij. Disebutkan langsung qala Syafi'iyyu falamma an hajabu haula fi sakhati. Ini poin pendalilannya. Beristidlal dengan ucapan Allah kalla innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun, maka tidaklah kecuali mereka orang-orang kafir itu terhijabi pada saat hari kiamat kelak, dihijabi dari melihat Allah. Berkata Imam Asy-Syafi'i falamma an hajabu haula fi sakhat, maka di saat Allah menghijabi mereka fi sakhat, dalam keadaan kekufuran mereka sehingga membuat Allah itu marah atas mereka, maka ini wajah pendalilannya bahwa mereka itu dihijabi oleh Allah karena kemurkaan Allah atas mereka dari kekufuran mereka. Maka kita katakan hadhihi riwayah ats-tsaniyah anis Syafi'i. Ini adalah riwayat yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i, selain yang disebutkan oleh muallif di bab yang pertama. Di bab yang pertama Imam Asy-Syafi'i memasukkan ayat ini juga. Penulis memasukkan ayat ini dan tafsir dari Imam Asy-Syafi'i juga. Namun wajah pendalilannya berbeda. Wajah pendalilannya bagaimana? Di dalam bab yang pertama wajah pendalilan Imam Asy-Syafi'i dengan mafhum al-mukhalafah, di mana dia mengatakan jika seandainya Allah menghijabi orang-orang musyrik, kafir, maka Allah ridho kepada dirinya untuk dilihat kepada orang-orang yang mukmin. Dan telah terdahulu di bab yang pertama ucapan Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Dan begitupun di sini diulang ucapan Imam Asy-Syafi'i namun lafadznya berbeda dan takhrijnya berbeda. Nah, di sini menjadi pertanyaan besar. Kenapa penulis meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i di bab yang pertama kok di sini beristidlal dengan lafadz yang lain dari Imam Asy-Syafi'i? Maka jawabnya istadalla biha al-muallif
dengan riwayat yang lain ini, li'annaha awdah minal awal fi bayan halatil kufar. Di saat berbeda wajhu dalalah, maka wajhu dalalahnya di dalam bab yang pertama mafhum al-mukhalafah, karena di bab yang pertama ingin menunjukkan orang-orang muslim melihat Allah. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan ayat ini kala innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun bimafhum al-mukhalafah, orang-orang mukmin melihat Allah karena mafhum al-mukhalafah. Bagaimana? Jika orang kafir dilarang melihat Allah, maka mukmin yang diridhoi oleh Allah akan melihatnya. Hada huwa wajhu dalalah bi mafhum al-mukhalafah. Walakin huna, tetapi di bab yang ketiga ini al-muallif mengambil ucapan Imam Asy-Syafi'i walakin laisa bi mafhum al-mukhalafah. Tetapi apa bil mantuq, dengan dalalah yang jelas. Kala innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun, berkata Imam Asy-Syafi'i, falamma an hajabu haula fi sakhati, maka di dalam ayat ini jelas bahwa Allah menghijabi dirinya karena kemarahan Allah atas mereka. Berarti sekarang sama-sama Imam Asy-Syafi'i, namun riwayatnya berbeda dan pentakhrijannya berbeda, dan juga wajah pendalilannya berbeda. Lihat bagaimana seorang yang memahami adillah. Sama-sama ucapan Imam Asy-Syafi'i, namun yang ini pendalilannya mafhum al-mukhalafah, yang ini di bab yang lain pendalilannya mantuq, dan takhrijnya pun berbeda, padahal ucapannya sama Imam Asy-Syafi'i. Maka nikmat bagi mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kefahaman, sehingga dari satu sumber, satu Imam Syafi'i bisa beristidlal, lafaz ini memberikan makna mantuq dan lafaz ini memberikan makna mafhum, sehingga ucapan Imam Syafi'i dimasukkan di dua bab, bab yang pertama dan bab yang ketiga. Maka untuk ucapan Imam Asy-Syafi'i yang kedua ini berbeda dengan di bab yang pertama, kita masuk kepada takhrijnya. Maka sekarang kita masuk kepada hadis atau athar yang mentafsirkan ayat. Maka kita masuk kepada wajah pendalilan yang kedua. Setelah tadi pendalilan dari Al-Quran, maka sekarang masuk pendalilan dari athar. Qala al-muallif hafizahullah, setelah beristidlal dengan ayat dan dijelaskan di sini ayatnya itu wajah pendalilannya dengan mantuq, bukan mafhum al-mukhalafah seperti di bab yang pertama, maka di sini mantuq. Kala innahum, humnya kembali kepada al-mukadzibin, seperti difahami di dalam ayat-ayat yang kita baca di surat Al-Mutaffifin, bahwa mereka al-mukadzibin, dan al-mukadzibin mereka kufar. Dan beristidlal sekarang dengan riwayat Imam Asy-Syafi'i di Al-Lalikai, atau di kitab Al-Lalikai yang berjudul Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka berkata muallif, qala Al-Lalikai rahimahullah fi Syarhi Usuli I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, berkata Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka Al-Lalikai dia seorang ulama ahli sunnah, dan nanti akan kita jelaskan bagaimana kedudukannya. Maka nisbah Al-Lalikai banyak penisbatannya. Maka yang rajih wallahu a'lam kembali kepada amal dia, dan ini bukan dari laqab Arab. Makna lalika adalah tukang sol sepatu. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Maka al-lalikai nisbah kepada orang yang melaksanakan sol sepatu, dan dia bernama Hayatullah Ibnul Hasan, Habatullah
Ibnul Hasan, Ar-Razi, At-Tabari, Al-Baghdadi. Dan di sini dia meninggal di tahun 418. Dan dia adalah imam muhaddis. Dari murid-muridnya yang masyhur adalah Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Maka dia termasuk guru Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Maka berkata Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad, katabna anhu wa kana yafhamu wa yahfadu wa sanafa kitaban fi sunan wa kitaban fi ma'rifati asma man fi sahihain wa kitaban fi syarhi sunnah. Dan ini yang diinginkan, syarh i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maka ini ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad atas gurunya Al-Lalikai, bahwa dia seorang muhaddis, penulis kitab dan penghafal hadis. Dan berkata As-Sam'ani, Al-As-Sam'ani muhaddis juga yang mempunyai kitab yang ma'ruf Al-Ansab. Qala As-Sam'ani min ahli Baghdad, bahwa Al-Lalikai dari ahlu Baghdad. Kana ahadul hufad al-mutkinin al-muktsirin minal hadis. Sami'a wa sanafa. Maka ini pujian dari As-Sam'ani, dia adalah hufad di zamannya. Maka setiap zaman ada orang-orang yang menjaga agama ini. Maka ini di zaman jauh setelah Imam Al-Bukhari. Di tahun 418, Imam Al-Bukhari 230-an. 220-an. Maka di sini jauh 200-an setelah Imam Al-Bukhari. Dan di sana pun ada orang-orang yang menjaga agama ini. Maka dia dipuji oleh As-Sam'ani, ahadul hufad al-mutkinin al-muktsirin minal hadis. Maka inilah yang dinamakan di dalam hadis at-Taifah al-Mansurah. Setiap zaman, anytime, anywhere akan ada yang menjaga agama ini. Karena Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah dan kami yang akan menjaganya. Begitupun di zaman now, zaman 1445 Hijriah. Maka di sana ada orang-orang yang menjaga as-sunnah. Baik di Arab, baik di negeri Ajam, baik di negeri kufar, dan yang lainnya. Maka mereka akan eksis, terus ada. Untuk menghidupkan sunnah, untuk mengajari manusia kepada kebaikan, dan di antara mereka ada yang diberikan keilmuan, dan di antara mereka ada yang seperti imam, seperti muhaddis, seperti apa saja yang disibukkan dengan menuntut ilmu, mengajar dan berdakwah. Maka mereka lah penjaga-penjaga sunnah atau Taifah al-Mansurah yang disebutkan oleh hadis, bahwa mereka la tazalu ta'ifatun, terus menerus ada di negeri ini, maksudnya di dunia ini, ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun, sampai akhir kiamat kelak. Next generation setelah kita akan ada, setelah kita akan ada, terus sampai menjelang hari kiamat.